Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin mulaikan, perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia ini adalah hidayah. Hidayah ini perkara yang terpenting. Hidayah itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hambanya. Kalau hidayah ini masuk dalam hati seseorang, maka hati itu akan mengenal Allah, akan mengagungkan Allah, akan merasa bahwa dia ini hamba Allah, akan faham dan yakin bahwa yang berkuasa itu hanya Allah, yang menentukan segalanya hanya Allah, yang mengatur segalanya hanya Allah. La ilaha illallah. Kalau hati ini bergantung kepada selain Allah, itu tanda sedikitnya hidayah yang ada dalam hati itu. Kalau hati itu takut kepada selain Allah atau berharap kepada selain Allah, ini menunjukkan bahwa hati itu gelap, nggak ada cahaya hidayah. Kalau hati itu ada cahaya hidayah, maka orang itu akan faham bahwa manusia itu nggak bisa apa-apa, makhluk itu nggak bisa apa-apa kecuali dengan kehendak Allah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi besar baginda Muhammad SAW. Kalau umat semua berkumpul menjadi satu, umat semua berkumpul menjadi satu, seluruh manusia berkumpul menjadi satu untuk mendatangkan bahaya kepada kamu, tidak bisa.
kecuali dengan perkara yang telah ditentukan oleh Allah untuk kamu. Dan kalau umat ini berkumpul menjadi satu untuk mendatangkan manfaat kepada kamu, nggak bisa kecuali perkara yang telah ditentukan oleh Allah untuk kamu. Ini kalau hidayah masuk dalam hati. Kalau hidayah itu masuk dalam hati, itu orang tuh merasa malu kepada Allah. Diceritakan bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu sampai 40 tahun menunduk saja, nggak pernah ngangkat kepala. Ditanya kenapa? Karena malu kepada Allah. Ini kalau hidayah itu masuk itu seperti. Kalau hidayah belum masuk, maka malu itu ke sama orang. Itu juga sudah bagus daripada nggak punya malu. Orang sekarang ini sudah nggak punya malu, kalah dengan ayam. Ayam saja masih pakai celana sampai lutut. Ya, orang sekarang itu celananya itu di atas lutut. Malu kepada orang itu juga satu tindakan yang bagus juga sebetulnya. Tapi yang lebih penting lagi, malu kepada Allah, takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Nah ini orang itu bisa begitu itu kalau hidayah itu masuk dalam hati. Kalau hidayah itu masuk di dalam hati semua kan, maka orang itu akan punya faham. Yang paling penting di dunia ini, yang penting saya taat sama Allah. Sibuk siang, malam, pagi, sore untuk taat sama Allah. Kalau sampai saya tidak taat sama Allah, gawat besar. Ini kalau hidayah masuk. Kalau saya taat kepada Allah, saya akan beruntung besar. Ini kalau hidayah masuk dalam hati. Kalau hidayah belum masuk, maka amal agama dianggap biasa aja, maksiat juga biasa aja. Menentang pencipta langit, pencipta bumi dianggap biasa aja, nggak apa-apa. Menyeleweng daripada jalan yang ditunjukkan Allah, penguasa dunia, penguasa akhirat, nggak apa-apa. Bukan tidak apa-apa, saking gelapnya hati karena tidak ada hidayah itu. Racun dianggap kopi, kopi dianggap oli, ya. Karena hidayah tidak ada dalam hati. Kalau hidayah masuk dalam hati seseorang mulai kan, maka cita-cita hidupnya itu adalah negeri akhirat. Dunia dulunya dianggap satu hal yang besar sekali, sekarang tidak. Dunia ini perkara yang penting sekali, sekarang sudah tidak dianggap penting lagi. Akhirat yang penting, karena rumah saya ini adalah akhirat. Kalau orang belum dapat hidayah itu perasaannya dunia ini panjang lama. Tapi kalau hidayah masuk dalam hati, dunia ini terasa pendek. Mungkin hari ini saya mati, mungkin malam ini saya akan sampai ke akhirat. Timbul rindu kepada negeri akhirat. Tiap hari saya mendengar cerita mengenai keagungan Allah, kehebatan Allah, bahwa Allah itu tidak ada yang menyamai, tidak bisa dibayangkan, dan Allah itu hanya bisa ditemui kalau orang itu sudah mati.
Kapan saya mati? Ingin berjumpa dengan Allah. Mati itu tidak takut, bahkan rindu. Kata para ulama, orang iman itu sujud begitu lama sujud dalam sholat itu. Perasaan hatinya ini, alangkah bahagianya kalau saya bangun sujud ini sudah di akhirat. Cita-citanya akhirat, yang dipikirkan akhirat. Ini kalau hidayah masuk dalam hati. Dulu menganggap dunia ini besar, jabatan-jabatan dunia ini besar, harta dunia ini besar. Setelah hidayah masuk dalam hati, kecil semuanya, kecil. Ini hidayah. Dan hidayah itu bertingkat-tingkat semuanya. Orang kafir untuk bisa masuk Islam, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, perlu hidayah. Sehingga dia menyatakan bahwa saya ini hamba Allah, umat Rasulullah. Ini tanpa hidayah nggak bisa. Setelah masuk Islam, supaya dia ini bisa sholat perlu hidayah. Kalau nggak ada hidayah sudah masuk Islam nggak mau sholat. Untuk mau sholat ini perlu hidayah. Setelah sholat supaya sungguh-sungguh dalam sholatnya. Nah, sholatnya itu penuh kekhusyuan, penuh rintian kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu hidayah. Supaya sholatnya ini jadi ikhlas, perlu hidayah. Banyak orang itu sudah sholat bertahun-tahun tapi belum pernah merasakan kemanisan sholat, kenikmatan sholat, kekhusyuan dalam sholat. Seumpama orang itu merasakan manisnya sholat, lezatnya sholat, dia akan sholat panjang-panjang. Dia akan sholat beratus-ratus rakaat tidak capek, bahkan tidak terasa. Seorang sahabat keluar lama, pulang. Setelah pulang sholat isya. Setelah sholat isya terus sholat sunnah. Sholat sunnah begitu panjang sampai subuh. Selesai subuh pulang ke rumah, istrinya marah. Kamu pulang baru tadi malam, udah lama keluar. Apa saya ini tidak punya hak? Katanya istrinya. Ya punya. Kamu punya hak sebagai istri. Tapi wong saya ini lupa ya tadi malam itu. Apa yang bikin kamu lupa? Saya membaca Quran dalam sholat saya, cerita mengenai keadaan akhirat, keadaan surga. Begitu asyik sampai subuh nggak terasa saya. Nah, ini hidayah semuanya. Supaya orang itu sholat bisa kayak begitu itu perlu hidayah, bukan perlu pil kita, bukan perlu jamu, perlu hidayah. Dan coba kita renungi sekarang, kita ini perlu hidayah apa tidak tuh? Setelah sholat, untuk orang itu bisa mau membayar zakat, perlu hidayah. Kadang-kadang sudah sholat nggak mau bayar zakat. Ini uang saya sendiri, sawah saya sendiri kok dikasihkan orang. Lupa bahwa sawah ini milik Allah. Dia adalah hamba Allah. Zakat itu untuk formalitas saja. Mestinya 1 kuintal kasihkan setengah kuintal, 1/4 kuintal. Dan yang dikasih itu bukan orang yang haknya. Padahal zakat itu ada aturannya tersendiri, harus dikasihkan pada orang-orang yang haknya. Suruh zakat nggak mau, tapi kalau selamatan mau. Bagaimana itu?
mesti didahulukan zakatnya. Bukan selamatan tidak boleh, sedekah boleh, tapi yang wajib nih harus didahulukan. Setelah mau bayar zakat, untuk puasa perlu hidayah lagi. Seluruh amal agama ini perlu hidayah. Setelah mengamalkan agama, untuk ada kekuatan menyampaikan, ngajak orang, ini perlu hidayah juga. Ada orang sudah amal siang dan malam, ini tidak mau ngajak orang. Anaknya, tetangganya berbondong-bondong menuju jahanam, dibiarkan aja. Butuh ide-ide. Nanti mati kuburnya juga sendiri-sendiri. Untuk apa ngurus orang, katanya dia. Sudah pada ngerti semua, untuk apa saya beritahu? Yang penting saya sudah amal, ya sudah. Padahal Nabi menyuruh kita untuk ngajak orang, untuk memikirkan umat. Nabi menyuruh kita untuk memikirkan umat. Dan Nabi berdoa untuk orang-orang yang memikirkan umat. Rahimallahu khulafai alladzina yuballighuna anni. Semoga Allah merahmati wakil-wakilku yang menyampaikan agama dari aku. Orang yang sayang pada umat disayangi oleh Allah. Tapi kalau belum dapat hidayah, orang itu umat masa bodoh. Wis masa bodoh sudah. Urusan dia. Ini zaman demokrasi ini. Berjalan menurut keyakinan masing-masing. Mau ke neraka, mau ke surga, silahkan. Ini bukan demokrasi ini. Itulah namanya ngawur urip itu. Nah, kalau demokrasi itu begitu ya rusak lah. Mau maling silakan, mau nyolong silakan, mau bunuh orang silakan. Pokoknya berjalanlah menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Ngaji boleh, waktu ngaji tidur silakan. Mau melek juga silakan. Ini kalau dunia seperti ini kan rusak semua kan. Orang yang tahu yang hak harus mengajak umat kepada yang hak. Orang yang tahu jalan keselamatan harus mengajak orang kepada jalan keselamatan. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ini untuk orang supaya paham ini perlu hidayah. Maka hidayah yang Allah berikan kepada para sahabat dulu itu luar biasa. Baru masuk Islam, baru syahadat, sudah ngajak teman-temannya untuk masuk Islam. Gak usah diomongi, sudah langsung ngajak-ngajak. Ini sakingnya besar hidayah yang masuk dalam hati, barokahnya Rasulullah SAW. Karena mereka itu dekat dengan Rasulullah SAW. Dekat dengan sumber hidayah yang terbesar. Itulah yang mulia baginda Muhammad SAW. Maka para sahabat dulu begitu masuk Islam langsung Islam itu dikerjakan total begitu. Rasulullah sholat ikut sholat, Rasulullah puasa ikut puasa, Rasulullah berjuang ikut berjuang, Rasulullah nangis ikut nangis, Rasulullah sedekah ikut sedekah. Bukan mudzakarah, selesai mudzakarah lupa lagi, mudzakarah lagi lupa lagi, kasih bayan lagi lupa lagi. Itu kita sebenarnya kan. Dulu para sahabat itu enggak. Begitu masuk Islam itu macam Islam itu masuk total dalam hatinya, itu langsung bergerak. Maka dikatakan para ulama, orang itu berjumpa dengan Rasulullah 1 menit itu lebih besar hidayah yang masuk dalam hatinya melebihi mujahadah beribu-ribu tahun. Karena orang itu bertemu Rasulullah sekali langsung radhiyallahu ta'ala anhu, dapat ridha Allah. Kalau ketemu dalam iman maksudnya. Kalau ketemu enggak imannya kayak Abu Jahal. Nah, mulai kan Allah Ta'ala sudah amal agama, memperjuangkan agama, mendakwahkan agama, supaya kita ini bisa istiqomah, tidak parkir di tengah jalan.
Nah, perlu hidayah lagi. Sudah istiqomah supaya ikhlas hanya karena Allah, perlu hidayah lagi. Supaya terus sampai mati dengan bawa iman, bawa Islam, bawa la ilaha illallah, perlu hidayah lagi. Masuk dalam kubur ditanya mungkar dan nakir, man rabbuka, supaya bisa jawab, perlu hidayah lagi. Menghadap kepada Allah ditanya mana amal-amal apa yang telah kamu kerjakan di dunia, supaya bisa jawab benar, perlu hidayah lagi. Jadi orang itu sangat perlu kepada hidayah itu dalam seluruh kehidupannya. Dan ini semua orang perlu, ya. Makanya semua orang perlu mohon hidayah kepada Allah. Orang baru masuk Islam, ya mohon hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Orang yang sudah masuk Islam lama perlu hidayah, maka perlu tambahan hidayah, maka dia doa ihdinas siratal mustaqim. Para ulama, para aulia, para wali-wali, para sahabat pun perlu tambahan hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Sampai Sayyidul Anbiya yang mulia baginda Muhammad SAW pun masih perlu tambahan hidayah lagi, ihdinas siratal mustaqim. Karena hidayah itu nggak ada batas. Ada lagi hidayah yang lebih tinggi lagi, hidayah yang lebih tinggi lagi, hidayah yang lebih tinggi lagi, hidayah yang lebih tinggi lagi. Maka semulaikan usaha kita ini adalah usaha bagaimana hidayah itu yang sudah ada dalam hati kita ditetapkan, dikekalkan oleh Allah, kemudian ditambah oleh Allah hidayah-hidayahnya, terus bertambah sampai akhir hayat kita. Dan hidayah ini yang bisa memberikan hanya Allah. Tapi Allah memberikan jalan kepada kita, memberikan amalan kepada kita. Kalau amalan kita buat, maka hidayah itu akan diberikan dan ditambah-tambah oleh Allah. Pertama kali doa, ya Allah berikan hidayah. Ya Allah berikanlah hidayah untuk diri saya. Ya Allah berikan hidayah, ya Allah berikan, terus berikan hidayah. Dan kalau doa, jangan doa untuk dirinya saja, doa untuk keluarganya, untuk anak cucunya, untuk tetangga-tetangganya, untuk umat. Karena kalau kita doa untuk orang lain, maka para malaikat akan doa untuk kita. Ya, orang itu kalau doa untuk orang lain, para malaikat doa untuk dia. Walaka bimithlin, walaka bimithlin, kata para malaikat. Kamu juga begitu juga, kamu juga begitu juga. Maka doa hidayah itu perkara yang terpenting, malaikat. Doa-doa yang lain bagus juga, tapi doa hidayah ini yang terpenting. Tambah banyak kita doa hidayah, tambah baik ya. Doa yang panjang-panjang. Innallaha yuhibbul mulhina fid du'a. Allah tuh suka orang yang doa diulang-ulang dengan terus ngujet-ngujet sungguh-sungguh, ya Allah turunkan hidayah ya Allah. Kalau engkau enggak turunkan hidayah ya Allah, terus bagaimana saya ini ya Allah? Hancur saya di dunia dan akhirat ya Allah, kalau engkau tidak turunkan hidayah. Ya Allah turunkan hidayah, ya Allah turunkan hidayah. Itu terus diulang-ulang beratus-ratus kali, beribu-ribu kali. Karena ini perkara penting malah kan. Kalau sampai kita nggak dapat hidayah, kita akan rugi berjuta-juta tahun, miliar-miliar tahun, selama-lamanya. Maka doa hidayah itu harus sebanyak-banyaknya, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh rengean, penuh tangisan. Sebelumnya difahami dulu dalam doa hidayah penting sekali. Kalau saya ini satu detik saja tidak dapat hidayah, mati, celaka selamanya. Maka hidayah ini sangat penting. Maka saya perlu hidayah.
Saya mau hidayah, ya Allah berikan hidayah, ya Allah berikan hidayah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita ini harus membiasakan diri mau bersusah payah untuk agama. Mau mengorbankan kesenangan-kesenangan kita demi ridha Allah. Ini akan meningkatkan hidayah. Tapi kalau prinsip hidup kita ini pokoknya kalau senang dikerjakan, kalau tidak senang ya tidak dikerjakan. Nah ini nanti hidayah kecil yang masuk dalam hati kita. Kayak Bani Israel. Bani Israel itu ditunggui banyak nabi, banyak rasul dikirim kepada Bani Israel. Tapi Bani Israel itu punya prinsip, kalau senang dikerjakan, kalau enggak senang tolak. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Amal agama itu Bani Israel itu dicari yang kira-kira cocok, senang. Wah senang saya ini, oh jalan. Wah ini enggak enak ini, oh tolak. Bahkan yang nyuruh dimusuhi. Jangan maksa saya. Itu Bani Israel itu begitu. Kalau disuruh perkara yang dia nggak senang, jangan maksa saya, awas kamu nanti kalau maksa lagi. Nah, ini Bani Israel. Tapi kalau para sahabat lain. Para sahabat itu walaupun berat, walaupun pahit, pokoknya ridho Allah, jalan. Nah. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Walaupun berat, nggak enak, pokoknya ridho Allah, jalan. Ini sahabat. Akhirnya hidayah yang masuk dalam hati itu tinggi, nur, hatinya itu penuh dengan nur. Maka para sahabat itu baru masuk Islam sehari, derajatnya sudah melebihi orang-orang setelahnya yang masuk Islam berpuluh-puluh tahun. Karena hatinya nur. Di antara sebabnya karena mereka itu siap mujahadah, siap bersusah payah untuk agama. Jangan kita ini membiasakan diri enaknya ya apa ya, enaknya bagaimana. Jangan enaknya bagaimana gitu. Yang diridhoi oleh Allah bagaimana, sunnah Nabi bagaimana. Jangan enaknya bagaimana. Kalau enaknya bagaimana, yang jadinya itu gelap hati kita sebenarnya. Tapi kalau pikiran kita yang diridhoi Allah yang bagaimana, nur itu nur. Sunnah Nabi bagaimana, nur. Tapi enaknya itu gelap itu sebenarnya. Enak itu sunyi ya. Nah iya aja muni ngono kuwi nek gak apik. Enake turu enake. Enake bar taklim akhir mulai. Ora enake. Tapi nek apike ya ora to. Apike tikaf to. Nggih napa tenan? Nggih. Mulai nonton TV saya pundi kali itikaf malam Jumat? Ayo jawab. Oh, jadi yang ngerti loh jadi aslinya. Tapi wis kadung prinsipnya niku enake ya apa? Lah niku sing ngerusak yang niku. Maka malam ini kita rubah, yang diridhoi Allah bagaimana? Jangan kita bilang enaknya bagaimana. Yang diridhoi oleh Allah bagaimana? Insyaallah mulai. Yang menguntungkan akhirat yang mana? Begitu. Pokoknya yang di akhirat kira-kira nggak ada pahalanya saya nggak mau. Nah begitu bagus itu. Ngomong kalau kira-kira di akhirat nggak ada pahalanya, nggak usah ngomong. Kalau kira-kira nanti di akhirat ada pahalanya, ya ngomong terus. Apa-apa itu ditanya, ini bekal kuburan apa bukan ini? Bukan bekal kuburan, nggak usah. Saya mau ke kuburan kok.
Pokoknya kalau bukan bekal kuburan nggak mau saya. Nah itu baru jadi bagus nanti semuanya. Insya Allah mulai kan? Bekal kuburan bukan ini. Tanya dalam dirinya masing-masing. Walaupun kelihatannya enak, kelihatannya wah, kelihatannya hebat, tapi kalau ketika di kuburan nanti malah menyusahkan kita, nggak usah, buang aja. Lah kita ini mau ke akhirat tuh. Kalau tidak begitu bagaimana? Jangan kita ini berpikir apa-apa ke akhirat, apa-apa ke akhirat bagaimana. Lah memang kita ini mau ke akhirat, bagaimana? Nggak apa-apa akhirat itu. Memang mau ke akhirat. Jadi semuanya kan jalan hidayah ini pertama kali doa, terus doa, terutama dalam sholat. Kemudian kita ini siap bersusah payah. Dan di antara jalan hidayat ini semuanya kan adalah taklim. Baca Quran, banyak hadis-hadis Nabi, baca kitab taklim itu di rumah kita, di masjid kita. Itu termasuk sumber hidayah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana. Hudal lil muttaqin, hudal lin nas. Itu taklim itu sumber hidayah semuanya kan. Banyak orang jadi orang-orang soleh, jadi wali-wali Allah gara-gara taklim. Maka taklim sungguh-sungguh. Insyaallah malaikat. Di antara sebab hidayah itu zikir. Wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang ahli zikir itu akan dapat hidayah. Maka zikir kita minimal pagi petang itu dijaga betul malaikat. Ini kok sore ini saya belum zikir, istighfar belum, selawat belum, tasbihat belum, ini bisa-bisa hati saya gelap nanti malam ini. Kalau hati gelap gawat ini. Hati itu kalau gelap sukanya maksiat aja. Diajak taat itu berat, ini hati gelapnya. Di antara sebabnya adalah untuk menghilangkan kegelapan ini zikir. Di antara sebab hidayah semuanya kan akhlak yang baik. Kita ini harus berbuat baik pada seluruh umat Islam. Jangan kita benci satupun umat Islam di mana saja. Karena Allah. Karena orang itu bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu ada tanda-tanda Allah sayang sama dia. Maka kita harus sayang sama dia. Kalau Allah itu tidak sayang sama orang, maka dia akan dihalang oleh Allah, nggak bisa mengucapkan syahadat, itu nggak bisa. Maka orang itu kalau sudah mengucapkan syahadat itu sudah tanda Allah sayang sama dia. Kita harus kita hormati, kita muliakan kalau kita ingin disayangi oleh Allah. Insyaallah malaikat. Di antara sebab hidayah lagi malaikat, kalau kita ini mikir umat malaikat. Mikir umat, itulah yang difikirkan siang dan malam oleh yang mulia baginda Muhammad SAW. Kalau istilahnya sekarang usaha dakwah. Kewajiban kita ini pertama kali mewujudkan usaha dakwah. Bagaimana cara mewujudkan usaha dakwah? Keluar jalan Allah. 4 bulan, 40 hari, 3 hari, 10 hari. Kalau ada orang-orang yang keluar, maka usaha dakwah ini akan hidup. Tapi kalau usaha keluar itu tidak ada, maka usaha itu akan hilang lama-lama. Nah mulai kan dulu, zaman dulu itu umat Islam ini 100% dakwah semua. Zaman Rasulullah itu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini para sahabat ini. Ayat ini cerita para sahabat. Para sahabat itu semua dakwah. Semua ahli ibadah. Kanu qalilan minal laili ma yasha'una bil ashari wa hum yastaghfirun. Semua ahli akhlak, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Pokoknya mereka itu amalkan agama sempurna. Wali semua lah ringkesing begitu. Tapi generasi ganti generasi, kebaikan ini tidak dijaga lagi. Hingga merosot, sehingga namanya umat Islam itu sampai sholat aja tidak. Dan ini memang sudah sunnatullah, tertib Allah di muka bumi ini. Barang itu bagaimanapun baiknya, kalau tidak dijaga, lama-lama merosot. Kamu beli mobil Mercedes dari Jerman baru, nggak usah dipukuli, nggak usah dilempari batu, taruh aja di depan rumah 10 tahun, nanti kan sudah bosok semua nanti. Basnya gembos, mesinnya tayangan, dijual sudah nggak laku lagi. Padahal nggak diapa-apakan, cuman tidak dirawat gitu. Rumah bagus dibiarkan aja, lama-lama rusak. Di apa saja yang tidak dirawat itu lama-lama hilang gitu. Nah, masyarakat Islam itu dulu, masya Allah, masyarakat yang luar biasa tuh. Yang pusatnya di Madinah. Seluruh dunia datang ke Madinah, bukan mau nonton masjidnya bagus-bagus, bukan, menonton bangunannya, tidak. Sekarang ada namanya wisata religi. Orang tuh melihat ke mana, ke Sunan Ampel, lihat ke ya masjid-masjid yang bagus-bagus, yang indah-indah. Yang dilihat tuh bangunannya. Tapi zaman dulu tuh orang pergi ke Madinah dari seluruh dunia mau lihat orang-orang Madinah itu. Yang dilihat bukan ganteng-ganteng itu enggak, walaupun mereka memang ganteng memang orangnya. Yang dilihat tuh amalannya orang Madinah. Dari seluruh dunia datang ke Madinah mau nonton amalannya orang Madinah. Nanti di Madinah beberapa saat pulang diniru amalannya orang Madinah itu. Tapi ini tidak dirawat semuanya kan. Akhirnya merosot sampai nggak karu-karuan. Nah kalau sudah merosot itu bagaimana? Apa dibiarkan aja? Enggak, kita bangkitkan kembali. Shalom malaikat. Pertama kali kewajiban kita adalah bentuk jamaah-jamaah malaikat. Tanpa bergeraknya jamaah-jamaah, tanpa ada orang-orang yang menyiapkan waktu untuk memikirkan agama ini, maka usaha agama, usaha dakwah, usaha mikir umat itu lama-lama hilang. Orang cuma memikirkan perutnya masing-masing, memikirkan dirinya masing-masing. Maka hari-hari kita perlu fikir keluarkan jamaah. Insyaallah malaikat. Setelah orang keluar 4 bulan, keluar 4 hari sudah cukup? Tidak. Kita perlu jaga usaha dakwah ini. Bagaimana jaganya? Dengan menghidupkan 5 amal masjid, dengan menghidupkan amal-amal di rumah. Ini sudah keluar 4 bulan, keluar 40 hari, tapi nanti kalau masjidnya nggak dihidupkan dengan amalan, maka ini macam nggak ada penjagaan, lama-lama hilang lagi. Maka jaga ini usaha agama dengan menghidupkan amal masjid, hidupkan amal rumah. Insyaallah malaikat. Ditambah lagi senantiasa musyawarah. Di rumah musyawarah, di masjid musyawarah, di halqah musyawarah. Di sini malam Jumat musyawarah, malam Selasa musyawarah. Hidupkan musyawarah, karena ini termasuk penjagaan agama. Mau bikin masjid musyawarah, siapa yang
Siap setor semen, batu, kayu, ya kan? Kalau bikin masjid mau musyawarah, tapi kalau menghidupkan amal masjid gimana ini? Lebih perlu musyawarah mereka. Karena kalau masjid itu cuman mikir batu, kayu itu mudah, ya kan? Mikir orang itu bisa meloyah melayu. Ya. Ini kalau nggak dimusyawarahkan betul nanti hilang nanti jalan. Maka perlu musyawarah senantiasa untuk menjaga agama. Masuk kehidupan sahabat, wa amruhum syura bainahum, apa-apa dimusyawarahkan. Maka kita keluarkan jamaah-jamaah untuk menghidupkan usaha agama ini. Kita hidupkan 5 amal masjid, amal rumah untuk menjaga ini usaha. Dengan senantiasa kita musyawarah. Masih satu lagi penjagaan yang penting lagi. Nanti akhir malam nangis sama Allah. Ya Allah, jagalah saya, jagalah orang-orang dakwah, jagalah rumahnya, jagalah anaknya, jagalah dunianya, jagalah akhiratnya. Dengan menangis pada Allah kita jaga usaha ini. Insyaallah mulai kan? Nah, sekarang pertama kali mewujudkan kerja ini. Maka yang niat untuk 4 bulan, 40 hari silahkan berdiri ke selatan. Monggo. Silakan. Yang tadinya sudah niat 40 hari sekarang ditingkatkan 4 bulan. Monggo. Yang 40 hari ditetapkan hatinya 40 hari. Yang belum niat sekarang ini niat. Jangan ditunda-tunda semelekan. Kita tidak tahu. Ini orang Temboro ini sehari ini saja yang mati 3 tadi itu. Ini orang Temboro, orang Tempungan ada juga, orang Kembangan ada juga, orang Surabaya. Kalau dihitung tiap hari itu kurang lebih 300.000 orang mati. Itu istilahnya orang awam mati itu semelekan, bukan mati. 300.000 orang telah sampai ke akhirat, pindah ke akhirat. Nggak tahu di sana dapat rumah apa tidak, di sana enak apa tidak, nggak tahu. 100 tahun dari malam ini, insya Allah tidak ada seorang pun yang dari kita ini di dunia, semua sudah pindah ke akhirat semua. Termasuk yang paling belakang, yang nggak mau dengarkan ngantuk itu akan pindah ke akhirat juga. Nah, silakan mulakan. Nggak apa-apa ngantuk, nggak apa-apa. Tapi sekarang bangkit 4 bulan 40 hari. Monggo. Monggo, Pak. Monggo. Sekarang setinten monggo jumeneng, Pak. Monggo. Saya takabul Allah. Nah, monggo. Sekarang ulang, sekarang setinten monggo. Mohon betul saya dipikir dawa-dawa. Niki usaha karek nglakoni mawon, pun. Si mikir ben Kanjeng Nabi mon, para sahabat, para ulama-ulama sing ahline wis mikirin wengi, awake dhewe mlaku wis. Si mikir wis akeh niki mulai Kanjeng Nabi biar sering mikir. Sampeyan ngoten mangkate mon usah mikir. Penak to? Ngarep mikirnya malah ra iso mikir, kleru malah. Ini mangkate wis. Monggo. Bismillah. Niki usaha mun dicobi teng seluruh dunia. Jadi asbab bidaya teng pundi-pundi, teng Amerika, teng Cina, teng Londo. Monggo, Pak, monggo bismillah. Kangge sinten ta medal niku? Kangge awake dhewe, wong awake dhewe kok oleh wong. Nah, kanggo awake dhewe oleh wong napa? Ini kanggo akhirat dhewe, kanggo mbangun kuburane dhewe-dhewe. Makane mangkat dhewe-dhewe. Bismillah. Nah, monggo. Insyaallah sedaya niat Pak nggih.
Sampeyan jeneng ajeng mati napa mboten to, Pak? Ketinggalan pun cedhak kok sampeyan iki. Mboten ana apa. Nek para sahabat riyen dikabari, "Kowe iki matimu wis sedhak." Alhamdulillah, seneng. Matiku wis sedhak berarti aku sedang ketemu Kanjeng Nabi, ngoten ini sahabat. Nek sampean diomongi, "Kowe ketoke wis gak suwi, Kang." Piye to sampean? Enak napa mboten enak? Nah, niku tengarain lara atine, gitu. Atine lara, nek wong atine imane kuat tenan dikabari arep mati malah seneng. Sendunya ngene guys. Akhirat ae. Nah, ngoten. Tapi nek wong niku atine niku peteng, Masya Allah, aku sarep mati aku. Waduh. Wis piye iki kok? Bingung kok niku. Nek wong imane kuat mboten, dikabari mati malah seneng. Insyaallah Bang nggih. Saniki tiga-tiga sekawan-sekawan mudzakarah sekedap monggo.